Tuh. Jadi jangan lu kuliah di mana malam ngambil komputer, siang dihukum. Nah, iyalah ketangkep. Gitu. Bukannya 2 kuliah, hebat lu kuliah sampai 2 gitu. Tuh, jurusan komputer 1 dihukum, bukan karena malam ngambil komputer, siang dihukum akibat ketangkep kan. Ini kuliah beneran dan mudah-mudahan sumber daya kita bisa lebih maju dan berkembang, karena tadi kita bicara Tawi untuk semua, tawi untuk semua. Ahmad bin Abdullah al-Mutar Kuduwaso al-Alam al-Arif al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Sagab bin Rasuli wa Sayyidil Walid al-Habib Abdurrahman bin Ahmad As-Sagab Bukiduri wa Sayyidil Walid al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Sagab wa Subhanallah Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Sagab Gursing wa Sumailar bin Habib Hashim bin Muhammad al-Hadad Qaja wa Sumailar bin Habib Hashim bin Abu Bakar Ali Gursing Harbatan wa Sumailar bin Habib Shalih bin Musir Hamid Tanggul Jember wa Sumailar Habib Ali bin Hussein Alatul Jakarta wa Sumailar bin Habib Abdullah bin Musir Alatul Kramat Embang Bogor wa Sumailar bin Habib Shalih bin Ahmad bin Jindan Jakarta wa Sumailar bin Habib Abdullah bin Ahmad bin Fakir wa Sumailar bin Ahmad bin Fakir Jakarta wa Sumailar bin Habib bin Muhammad al-Habisi Singapura wa Sumailar Habib Muhammad bin Salim Alatul Singapura wa Sumailar bin Habib Jabbar bin Muhammad Ali di Surabaya wa Sumailar Habib Muhammad bin Abdullah al-Habib Lumajang wa Sumailar bin Habib Shalih bin Muhammad al-Habib Jabbar wa Sumailar Habib bin Salim Mazubri Malu wa Sumailar bin Habib Muhammad bin Hussein bin Ali wa Abdullah wa Sumailar Habib Umar bin Muhammad bin Hud al وبارك عليه يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا ربي بلغ الوسيلة يا ربي أصاب بالفضيلة يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا ربي وارض عن الصحابة يا ربي وارض عن السلالة يا رب صل يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله يا نبي عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك وعلى آل القول أوصل وسرور قد تجدد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات على مسالي وزار اليوم حبيب سلام عليك صلوات الله بسعد مستمير
Jakarta Pusat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Imam besar kita Kiai Haji Lutfi Hakim MA. Mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dan selalu istiqomah dalam memimpin kita semua. Yang sama-sama kita hormati juga putra almarhum al-Maghfurullah Kiai Haji Fadil El-Muhir Al-Ustadz Fajrul Duha. Mudah-mudahan beliau juga disehatkan dan dipanjangkan umurnya. Yang saya hormati seluruh jajaran pimpinan pusat HPR se-Jabodetabek. Yang saya hormati seluruh ketua-ketua gardu beserta anggota se-Korwil Jakarta Pusat. Yang saya hormati dari tim inti dan tim sus HPR Korwil Jakarta Pusat yang saya tidak sebutkan satu persatu namanya. Yang sama kita hormati juga Kasdim 0501 Jakarta Pusat, Letkol Teddy Sofyan. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesehatan, keselamatan kita semua sehingga pada malam hari ini kita bisa dipertemukan dalam acara halal bihalal dengan tidak ada halangan apapun. Salawat serta salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Mudah-mudahan di yaumil kiamat nanti kita akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Saya tidak berpanjang kalam di sini atas nama Korwil Jakarta Pusat. Memang acara agenda malam hari ini adalah halal bihalal yang biasanya kita datang ke Mabes Pusat yang di Cakung pada momen Idul Fitri tahun ini, suatu kehormatan dan kebanggaan buat kita semua. Jadi dari pimpinan pusat FPR Forum Betawi Repuk se-Jabodetabek beserta jajaran pengurus bisa hadir di wilayah itu, kehormatan dan kebanggaan buat kita semua, abang-abang. Yang selanjutnya, saya juga atas nama Korwil Jakarta Pusat selama ini tidak bisa satu persatu ya bang, gardu-gardu ataupun ke seluruh anggota, maka malam hari ini mungkin selama ini saya sebagai Korwil, staf pengurus banyak kekurangan, kesalahan dalam bertindak, dalam berbicara ataupun janji yang belum ditepati. Maka malam hari ini dengan tulus, dengan ikhlas, saya beserta jajaran pengurus Korwil FPR Jakarta Pusat mohon maaf lahir dan batin, abang-abang semua dan kelompok. Selanjutnya, untuk program FPR Korwil Jakarta Pusat dan untuk menjaga kerempukan di Jakarta Pusat, mungkin nanti mulai bulan depan insya Allah pengajian rutin lintas gardu FPR Korwil Jakarta Pusat akan kita mulai bulan depan. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar karena pandemi COVID-19 sudah mereda. Insya Allah mulai bulan depan kita akan jadwalkan nanti dari ketua pengajian kita Ustadz Ismail, nanti kita jadwalkan. Mudah-mudahan dengan pengajian yang selalu kita jalankan dari dulu, yang pertama akan mendapatkan ridho dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala dan selalu akan menjaga kerempukan di Jakarta Pusat. Ya bang, kenapa bang? Kalau kita rempuk, insya Allah tetap moto kita menjadi jawara dan juragan di Jakarta Pusat. Mungkin itu aja abang-abang semua. Sekali lagi saya atas nama Korwil beserta pengurus mohon maaf lahir dan batin pada abang-abang anggota seluruh FPR Korwil Jakarta Pusat. Mudah-mudahan
apa yang kita rencanakan, apa yang kita akan lakukan ke depan selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Itu aja, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita panjatkan puji dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Atas nikmat rahmat Allah, kita bisa kembali dalam keadaan normal, bisa berkumpul, saling mengenal satu dengan yang lain. Sudah berkurang isu pandemi Covid-nya. Tak lupa salawat dan salam kita panjatkan kepada Nabi junjungan kita, Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW. Atas kerja keras beliau, kita bisa dalam keadaan seperti saat sekarang ini. Yang terhormat Kiai, yang saya hormati tuan rumah Bang Heru Dewo, yang saya hormati abang-abang sama bapak sekalian. Pertama saya memperkenalkan diri, nama saya Teddy Sofyan, Letkol Infanteri, saya Kasdim Jakarta Pusat. Saya sangat tersanjung, sangat apresiasi terhadap kegiatan pada malam hari ini, sangat luar biasa. Diawali dengan solawat-solawat, kemudian tadi doa juga, hadiah-hadiah kepada para sesepuh. Banyak sekali saya dengarkan tadi, luar biasa. Saya harapkan ini dipertahankan, ditingkatkan sebagai sarana motivasi. Kita doakan leluhur kita sehingga ke depan kita tidak lupa akan leluhur kita didoakan leluhur kita sehingga kita semakin berkembang, semakin maju ke depannya. Selanjutnya, kegiatan halal bihalal ini merupakan kegiatan yang sangat positif bagi rekan-rekan semuanya, saudara-saudara semuanya, FPR. Di sini bisa saling silaturahmi, saling menambah keakraban, saling menambah rasa kebersamaan, kekompakan. Saya selaku Kasdim Jakarta Pusat mewakili Kodim selaku pembina wilayah, khususnya pembina masyarakat di seluruh wilayah Jakarta Pusat, sangat berharap hal ini tidak boleh ditinggalkan, selalu dipelihara, buat program-program yang positif yang bisa membangun masyarakat Indonesia umumnya dan masyarakat Jakarta pada khususnya. Amin. Itu aja sekilas dari saya, tidak terlalu banyak. Terima kasih atas semaraknya acara ini, luar biasa. Tetap jaga kekompakan, jaga persatuan dan kesatuan demi keutuhan NKRI. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atu-atu sampai 3 kali lebaran, 3 kali puasa dan selesai. Makanya kita kumpulin biasanya itu ke pusat, tapi setelah pandemi mungkin harus ada perubahan, jadi sebaiknya pimpinan pusat yang datang menyambangi abang-abang semua, dan itu kita fokuskan pada masing-masing orwil. Oleh karenanya dalam kesempatan ini dengan hati yang paling dalam dan tulus, saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Abang-abang, bombo sekalian, setelah pandemi COVID, dari COVID-19 sampai COVID 2022 ini, alhamdulillah tahun ini kita agak kelonggaran untuk bisa berkumpul agak banyakan. Kemarin-kemarin kan nggak bisa. Nah, oleh karenanya mudah-mudahan pandemi ini lekas berubah statusnya menjadi endemi, sehingga kita bisa beraktivitas seperti biasa tanpa mengabaikan juga protokol kesehatan. Kemarin-kemarin kita begitu dibikin sangat mencekam, udah ditakut-takutin juga, baik itu lewat media sosial ataupun lewat spanduk-spanduk yang kadang kurang cerdas, kata saya kan. Misalnya saya pernah bilang kan, pakai masker harga mati, enggak pakai masker bisa mati lah kan. Yang bikin matiin itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus udah kita emang takut, lalu lihat spanduk jadi gemeteran.
Yang parah itu bukan pandeminya, tapi hilangnya rasa kemanusiaan kita. Kenapa? Karena kita curiga aja, dan kita jadi bego, jadi tolol. Bener nggak? Kita lihat perumahan-perumahan, semua pintunya ditutup. Ada ojek online datang, motornya tinggal Pak, orangnya masuk. Dia pikir itu COVID. Nunggak motor kagak turun-turun kali. Jadi kalau orangnya ke rumah kagak bawa biru. Ini kan jadinya kita geblek. Ya, kalau ada yang baru pada lulus mau sekolah, kalau mau sekolah mau kuliah di Universitas Borobudur, kita ada MOU, maka insya Allah itu gratis. Hubungannya silakan sama Wakil Rektor Borobudur, Bang Bram. Jadi kalau mau kuliah itu bisa hubungin Bang Bram, gratis. Ambil adanya apa itu jurusannya? Ekonomi sama hukum. Itu. Jadi jangan lu kuliah di mana, malam ngambil komputer, siang dihukum. Nah, iyalah, cakep. Gitu. Bukannya dua kuliah, hebat lu kuliah sampai dua gitu. Untuk jurusan komputer satu dihukum, bukan karena malam ngambil komputer, siang dihukum akibat ketangkep kan. Ini kuliah beneran, dan mudah-mudahan sumber daya kita bisa lebih maju dan berkembang, karena tadi kita bicara SDI, sumber daya ilahi. Jadi ada juga sumber daya manusia, dan itu harus berimbang antara SDI dan SDM, sumber daya ilahi dan sumber daya manusia. Biar bagaimana kita ada karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu bisa dimengerti ya. Jadi yang kira-kira ada rumahnya tidak layak huni bisa diajukan. Nggak apa-apa banyak dulu, karena nanti ada proses seleksi. Mudah-mudahan itu bisa segera kita laksanakan untuk dua program ini, rumah tidak layak huni dan beasiswa untuk kuliah. Cuma kuliahnya itu sekarang yang baru kita kerjasamakan dengan Universitas Borobudur. Jangan lo kuliah di mana? Di Borobudur. Udah tingkat berapa? Tingkat 3 wisuda. Borobudur Jawa Tengah itu candi itu. Jadi ditanya udah tuh habis tingkat 4 ya wisuda gitu. Bukan wisuda gitu. Ini bisa nanti yang punya anak itu dengan Bang Bram ya, yang baru pada lulus, cuma jurusannya itu cuma 2, ekonomi dan hukum. Jadi untuk bayaran insya Allah di cover, tapi kalau hilangnya rasa kemanusiaan kita. Nah, alhamdulillah ini sudah berakhir. Harusnya juga spanduk-spanduk itu justru bikin kita adem. Namanya orang laki takut dibikin tenang, bukan orang takut dibikin jadi takut. Akhirnya kita semua parno. Cobalah yang rada kreatif, pakai masker menyelamatkan, kan begitu. Kemarin saya udah cerita, begitu PPKM level 3 mulai dibuka, kita semua mal-mal udah pada dibuka. Saking lamanya kagak ke mall, kita pada ke mall, termasuk Bang Mariadi ke mall bawa bini mudanya kan. Begitu sampai mall ada bini tuanya, kata dia, waduh berantem, perang. Taunya bininya kagak ngeh, kenapa? Pakai masker. Jadi kalau pakai masker menyelamatkan, bener nggak? Buktinya nggak terjadi perang kan gitu. Jadi kalau pakai masker, nggak pakai masker bisa mati, itu udah nakut-nakutin. Coba pakai masker menyelamatkan. Kenapa? Udah terbukti, buktinya ada yang begitu, anak LBR ya.
Dan alhamdulillah kita mulai, mudah-mudahan kita tidak lagi bego. Dan tentunya ini bukan tanpa alasan ketika Allah menyelamatkan kita dari pandemi. Kenapa yang mati itu bukan kita? Berarti Allah punya alasan, Allah punya kesengajaan membuat kita bisa selamat di antara sekian banyak orang yang meninggal saat pandemi berlangsung. Nah, oleh karenanya ini luar biasa, patut disyukuri. Nah, karena ini kita bukan kebetulan bisa selamat dari pandemi, makanya yang harus kita sadari, syukuri itu semua. Syukuri tentunya dengan memperbaiki diri, menata. Nah, apalagi berkaitan dengan Jakarta ke depan. Dia bukan lagi ibu kota. Ibu kota sudah pindah ke Penajam di Kalimantan Timur. Dan Jakarta statusnya saat ini sebetulnya sudah bukan lagi ibu kota. Nah, karena Jakarta bukan lagi ibu kota, maka kita harus berkontribusi bagaimana memikirkan wajib. Imam itu artinya apa? Pimpinan, benar kan? Pimpinan artinya kepala. Saya mau tanya, orang kagak punya kaki masih bisa nggak kita sebut orang? Masih. Orang kagak punya kepala masih bisa nggak kita sebut orang? Masih. Orang kagak punya kepala memedik. Makanya kadang rumah kita, kampung kita suka angker, berarti ada banyak orang kagak bisa ngaji, mati tuh di kampung kita. Bekas kehidupannya jadi memedik, di dalam kubur diseksa malaikat. Itu memedik, dikejar-kejar tim pemburu hantu, dimasukin ke botol air mineral, dibuang ke laut Ancol. Kagak ada enak-enaknya itu. Nah, makanya belajarlah, ngaji itu belajar, jangan sampai nggak bisa ngaji, malu. Ngaji kagak bisa, sampai hari ini masih kagak bisa ngaji, kebangetan. Nah, kita rubahlah takdir kita rubah di tahun ini, mudah-mudahan bisa menjadi lebih baik dan Allah izinkan niat hajat kita semua. Mari kita satukan hati dan pikiran kita untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga pertemuan kita pada malam hari ini pertemuan yang membawa berkah, manfaat buat kita semua, buat bangsa dan negara kita. Allah mudahkan segala cita-cita kita, Allah kabulkan segala doa-doa kita, dilimpahkan rezeki kita yang berkah, yang halal, juga anak-anak kita diberikan kemudahan di dalam menuntut ilmu dan diberi kemudahan untuk menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, serta kita semua mati dalam keadaan husnul khotimah. Dan wabil khusus buat Korwil, semoga upayanya, usahanya untuk bisa duduk menjadi anggota DPRD diberikan kemudahan, kelancaran, kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa taala. Biniyatil qabul wal maqbulah hadratur Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila ahli baitihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ansarihi wa asharihi wa sahbihi ajma'in wa jami' ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa jami' awliya'illahi ta'ala al-ma'rufina minhum wal majhulina wal masdurin wa syuhada'i was salihin wal ulama'il amilin inama kanu min masyariqil ardi la magharibiha bibarriha wa bahriha wa biladiha wa diyatiha khususan ila hadri syadil syab la hadal qudbu rabbana wa alif wa nal syadil syekh muhiddatullah salamullah ala taha rasulillah sallatullah salamullah jangan kasih mana mau beli buat bertiga. Salatullah salamullah Bertiga udah nggak tahu Rasulillah Salatullah salamullah Habibillah Ilahi salimil ummah minal afati wal nikmah Ilahi salimil
Lihat tongkrongannya aja udah keder. Kalau musuh emang pantang dia cari, ada yang jual terpaksa dia beli. Ondel-ondel yang jadi lambangnya, kudu kita jaga kelestariannya. Jangan sampai kita punya budaya terus hilang